Kembali lagi bersama saya Karis di Pendidik Bersuara. Kali ini saya masih bersama dengan Pak Rodil. Siap, Pak Karis. Ya. Hari ini Pak Rodil, di sini saya sudah menyiapkan kopi. Silakan jika ya. Gitu dulu Pak Karis. Iya, siap. Maaf Pak Rodil, maaf. Saya nggak sengaja ya. Saya kaget. Kenapa kayak gitu Pak Saya Karis? nggak sengaja. Ya, karena di sini kita akan membahas TikTok. Gini Pak Rodil, kita sekarang melihat situasi sekarang sepertinya sudah sangat berbeda Pak Rodil. Ya, dengan tema TikTok ini ada beberapa keresahan nih Pak Rodil. Dari apa yang sekarang ada di permukaan, seperti beberapa kasus lah, nanti kita bicarakan Pak Rodil. Mungkin pertama-tama saya akan menanyakan dulu nih, TikTok ini sebenarnya di Indonesia itu gimana sih Pak, awal mulanya hingga adanya TikTok ini membludak? TikTok ya. Iya, menurut pandangan Pak Rodil gitu. Tahu saya TikTok ini ya tidak jauh dengan sosmed yang lain. Iya. Sebetulnya. Ya istilahnya mungkin memang awalnya dibuat untuk bersosial. Intinya bersosial. Tidak jauh seperti Instagram, kemudian Facebook dan lain-lain, sama sebetulnya. Cuma mungkin dari segi penggunaannya saja, dari segi penggunaan media sosialnya itu sendiri, Oke. Pak Karis. Jadi bukan masalah aplikasinya, tapi penggunaan dari aplikasi itu. Oh iya. Ya sama lah, kurang lebih TikTok itu adalah sosial media. Awalnya memang seperti itu. Ya, tapi katanya sempat diblokir Pak 2018 itu karena mungkin ada konten-konten negatif yang tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Tapi tidak lama itu dicabut lagi Pak, karena mungkin suatu hal apa bagaimana itu bisa terjadi lagi seperti itu. Ya. Kalau saya pribadi bukan hanya TikTok, kalau misalkan memang mengandung unsur-unsur yang kurang baik, baik itu misalkan Instagram, Facebook sekalipun misalkan, kalau misalkan memang konten-kontennya kurang baik kurang baik, maka saya setuju saja itu diadakan pemblokiran untuk sosial media tersebut. Kenapa? Karena sosial media ini untuk zaman sekarang ini memang menjadi salah satu media percepatan informasi seperti itu. Kalau misalkan digunakan untuk hal-hal yang kurang baik, ya alangkah baiknya lebih baik diblokir saja atau ditutup sekalian misalkan. Kenapa? Karena kita ini kebanyakan, kalau saya lihat ini generasi-generasi penerus bangsa yang memang harusnya melakukan hal-hal yang positif, tapi kebanyakan akhirnya di sosial media ini melakukan hal-hal yang kurang baik, gitu. Dalam arti negatif lah seperti itu. Kalau misalkan penggunaannya untuk hal-hal positif, ya kenapa tidak? Gitu. Oke saja gitu. Mau aplikasi TikTok, mau Instagram dan sebagainya, ketika digunakan untuk konten yang baik, gak jadi masalah. Gitu. Karena mungkin itu akan menjadi salah satu batu loncatan untuk menjadi seorang konten kreator. Tapi sekali lagi saya tekankan, konten kreator yang bentuknya positif, jangan konten kreator yang memberikan visualisasi negatif. Kenapa? Karena yang menonton ini bukan hanya orang tua gitu kan, tapi ada anak-anak yang memang harus dijaga dari tontonan. Sehingga tontonan ini harus jadi tuntunan. Tapi kalau kita lihat sekarang, tontonan ini sekarang udah nggak jadi tuntunan. Akhirnya banyak generasi penerus bangsa yang notabene harusnya berpikiran positif, memiliki wawasan untuk kedepannya lebih luas, memiliki keinginan untuk lebih tahu tentang hal-hal yang sifatnya pengetahuan, atau yang sifatnya menjadi ilmu untuk mereka, akhirnya disuguhi oleh tontonan-tontonan yang kurang menuntun. Maka rusak di situ, psikologi sana rusak sudah. Kenapa? Karena apa yang mereka tonton itu adalah apa yang akan mereka coba aplikasikan, dicontohkan sama jadi tiru ya. Itu gitu. Jadi seharusnya itu tontonan yang menuntun, seperti itu, yang menjadi tontonan harusnya gitu. Makanya saya suka heran juga
kenapa sekarang yang lebih cepat viral, Iya. lebih Viral, cepat terkenal gitu. Justru yang memang konten kreator yang dalam arti Iya. ini membuat kreator-kreator atau membuat kreasi-kreasi yang kurang baik. Iya, 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 iya. Justru anak-anak zaman sekarang ini sudah kurang tertarik dengan konten-konten serius. Iya, iya. Konten-konten misalkan tentang ensiklopedia. Iya. Kalau dulu itu kayak gitu. Dulu kalau lihat-lihat video, lihat-lihat TV itu kan, lihat-lihat tontonan itu kalau misalkan ada tentang ilmu pengetahuan, flora fauna dan sebagainya, sehingga menambah pengetahuan wawasan mereka. Kalau sekarang kebanyakan anak-anak zaman sekarang ini sudah tontonannya yang kurang-kurang baik, misalkan prank, Iya, iya. akhirnya Nah, ditiru dan sebagainya. Ini kan Iya, betul, hal-hal betul, yang betul. kurang baik seperti itu. Banyak lah, saya juga melihat beberapa video-video prank yang menurut saya kurang baik. Nah, iya, iya, Pak. Kurang baik. Nah, tadi kan Bapak berbicara masalah viral ya, Pak ya. Nah, sekarang ini banyak orang yang pengen viral tapi caranya salah, Pak. Ya. Seperti beberapa contoh yang akan saya sebutkan, mungkin Bapak bisa komentari nanti ya. Yang pertama adalah adanya seseorang yang merekam dirinya ya saat TikTok nih, Pak. Dia sholat ibadah Pak. Tiba-tiba soundtracknya ini DJ, lalu dia ikutan joget pada saat memakai pakaian sholat itu. Ya. Yang pakai mukena itu. Yang pakai mukena, Pak. Ya, saya melihatnya itu, aduh Gusti gitu ta. Bagaimana menurut Pak Rodil? Seperti itulah. Ya, Melihat seperti itu. ini kan kembali lagi. Iya. Konten-konten seperti ini lah yang harusnya jangan dibuat, janganlah dimunculkan. Iya. Maka ketika misalkan seseorang yang melakukan, ya katakanlah ini menurut saya sebuah pelanggaran undang-undang ITE, Itu ya. undang-undang IT, bahwasanya yaitu menyebabkan keresahan. Ya ini harusnya ditindak tegas oleh aparat hukum, menurut saya. Jadi jangan sampai selesai dengan materai Rp6.000. Gitu. Ya, Jadi karena sekarang dia klarifikasi minta maaf, gitu. selesai. Ya, jadi kan setelah melakukan misalkan upload konten seperti itu, kemudian terciduk klarifikasi, saya mohon maaf, saya hilaf. Hey bro, halo bos, lu bilang maaf, lu bilang gak sengaja, lu neken tombol submit aja lu udah sengaja. Iya, betul Pak. Lu tombol submit lu tekan, Iya. lu tekan tombol upload, lu tekan tombol posting, itu sengaja. Kalau nggak sengaja nggak mungkin tiba-tiba dia terupload kan? Ya, kalau nggak sengaja mungkin kalau kebetulan lagi live, kemudian keceplosan misalkan, tapi langsung sadar itu mungkin itu mungkin istilahnya bisa dikatakan ya itu kekeliruan atau ketidaksengajaan. Tapi kalau ini udah dibuat, udah dilihat, harusnya sudah paham ini pantas atau tidak. Tapi ketika misalkan lu tekan tombol submit, sorry bos, lu sengaja malah di-upload. Nah itu berarti sengaja di-upload. Nah ini saya kadang greget nih di sini. Ngapain? Pengen viral, setelah viral lu tinggal minta maaf. Lu minta maaf kemudian selesai di tanda tangan di atas materai 6.000. Nah ini tolong aparatur lu. Tidak semudah itu. Aparat penegak hukum kalau menurut saya kasihlah misalkan kurungan dulu lah 6 bulan misalkan atau 1 tahun minimal. Ada gambaran untuk konten-konten kreator yang seperti itu ketika mau membuat sebuah konten seperti itu tuh ada berpikir istilahnya ada jerak, ada remnya. Aduh, nanti saya takut seperti si A juga ketahuan terciduk kemudian dihukum di penjara misalkan sekian tahun atau sekian bulan. Minimal ada remnya. Tapi kalau misalkan sekarang hanya selesai di materai 6.000, udah banyak konten kreator negatif yang berpikir paling keciduk klarifikasi tanda tangan di atas materai selesai gue kebebas. Nah ini yang menurut saya masih menjadi polemik. Nah ini janganlah
cuma dengan istilahnya meminta maaf, kemudian nantinya ditiru dengan yang lain. Betul Pak. Janganlah. Jadi pikirannya itu seperti itu, wah bikin paling minta maaf udah beres. Ya gitu, pikirannya kayak gitu. Iya. Ya saya juga sering lah nonton video kayak gitu, dalam arti nggak sengaja gitu, ketika misalkan baca-baca berita, baca-baca artikel, pas saya lihat oh kok gini, oh kok gitu. Ya saya juga kurang setuju lah dengan konten-konten seperti itu. Kayak yang sama juga lagi viral, seorang konten kreator, seorang YouTuber. Iya, yang itu yang membagikan apa namanya sembako kepada transgender. Oke, welcome back. Recommendation is here. Mau membagikan sembako bahan pangan. Ini isinya batu bata. Ditojok dadana aku aing. Nah, ini kan menurut saya aksi yang tidak Manusiawi, tidak manusiawi. tidak manusiawi. Kenapa? Kalau lu pengen terkenal, bikin yang positif, bos. Jadi jangan pengen instan. Lu pengen instan, bikin konten yang gak benar, tiba-tiba terkenal, follower lu tiba-tiba melonjak banyak. Makanya sahabat terpelajar juga harus terpelajar. Dalam arti kalau ada konten seperti itu jangan dipiralkan, abaikan saja. Justru mereka itu pengennya kayak gitu. Mereka berada di posisi teratas, Iya. karena banyak pencarian. Nah, makanya kita juga harus bijak dalam istilahnya kembali lagi ke pembahasan-bahasan diskusi-diskusi sebelumnya, bahwasanya kita harus bijak dalam menyebarkan informasi. Gitu. Ya, walaupun viral, misalkan kita ingin memviralkan, tapi dalam arti jangan ikut follow dan sebagainya. Iya, tapi gini Pak, katanya menurut si pelaku ini di dalam video itu katanya ingin membuat efek jera kepada transgender yang pada situasi PSBB ini mereka masih di luar katanya. Saya kasih pelajaran untuk mereka katanya, biar kota ini terbebas dari transgender katanya Pak. Supaya mereka mematuhi PSBB gitu. Itu caranya menurut Bapak? Ya, efek jera gimana? Mereka cari makan kok. Iya. Mereka cari makan. Walaupun caranya salah. Mereka cari makan walaupun caranya salah. Ya kita kalau misalkan mau ngasih efek jera, ya enggak gitu juga. Enggak gitu juga. Wewenang ya Pak ya? Ya. Makanya ada istilahnya penegak hukum. Biarkan mereka yang bekerja. Sama halnya kayak yang tadi. Kalau misalkan lu kasih efek jera, kasih hukuman. Iya. Kasih hukuman. Tapi kan kalau kita berbicara tentang transgender, ini sudah ada dari zaman dulu. Sudah ada dari zaman dulu. Masalah dia bilang kaum Sodom ada zaman dulu juga. Iya. Dan ini akan sulit untuk dihilangkan gitu. Cuma kalaupun mau memberi peringatan atau mau menasehati, mau memberikan efek jera, jangan caranya yang tidak manusiawi. Ini malah memberikan sembako isinya batu bata. Nah, maka kalau saya harus berkata kasar, bangsat itu orang. Bangsat itu orang. Gitu. Nggak punya hati Pak ya? Nggak etis, dia bukan nggak punya hati lagi, nggak punya pikiran dia. Tolol dia. Kalau menurut saya itu tolol dia. Dia nggak waras, betul. Kayak gitu Pak Kadis. Jadi memang banyaklah aksi-aksi yang tidak terpuji. Ngapain sih? Ngeprank. Bikinlah konten-konten yang menginspirasi, jangan ngeprank. Akhirnya, setelah sekian lama dicari oleh polisi, Dian Paleka tertangkap. Betul Pak. Nah selanjutnya nih Pak, ada aksi dari seseorang juga yang memviralkan dirinya sendiri dengan menistakan lagu Aisyah Pak Rodil. Dia ganti nih, mungkin nanti ada tampilan cuplikannya, tetapi agak disensor ya Pak ya, karena tidak layak sekali Pak, tidak layak sekali diucapkan. Aisyah, romantisnya cinta dengan Nabi, dengan baginda kau pernah main. Ya mungkin, nah itu menurut Pak Rodil pikiran dia itu seperti apa sih? Pengen terkenal, caranya salah juga. Terus mungkin pikirannya kalau saya bikin ini saya bisa minta maaf mungkin. Lalu sekarang alhasil seperti ini.
bagaimana? Ya itu heran Pak ya sama orang-orang seperti itu. Ya itu tadi, mereka merasa bahwasannya ya aman. Ya paling kalau melakukan kesalahan gitu-gitu tinggal bilang hilap selesai. Nah itu. Iya, makanya saya mohon juga ke aparat penegak hukum ini untuk efek jerah kasihlah hukuman. Kalau perlu masukkan dulu lah ke jeruji besi. Kasih hukuman biar jerak ya. Ya, jadi minimal mereka tidak mau melakukannya lagi gitu. Jangankan yang tidak dikasih hukuman seperti itu, seorang residivis saja sering banyak residivis yang keluar masuk tahanan. Berarti masuk tahanan pun tidak menjamin ada efek jerah. Iya. Tapi minimal ya kita mengupayakan minimal kalau misalkan ada istilahnya dimasukkan dulu ke jeruji besi, minimal mungkin ada pola pikir yang bisa berubah seperti itu. Ya kayak kemarin biadab juga menurut saya. Iya. Dan saya juga merasa terhina. Kenapa? Karena sosok yang saya agungkan, baginda Rasulullah, Iya. dia plesetkan, dia main-mainkan kata-katanya seperti itu. Menurut saya ini sangat bajingan. Sangat bajingan. Ini anak pengen terkenal tapi goblok. Ini anak terkenal tapi goblok gitu. Nah, jadi saya juga bisa keras Pak Kalis. Iya. Kalau misalkan ada sesuatu yang menurut saya ini nggak etis. Nih, saya mau tahu ekspresinya Pak Bapak Rodil nih ketika pertama kali melihat nih. Lihat nih, set Aisyah misalnya seperti itu. Masuk ke dalam lirik yang tersebut, set gimana nih Pak? Langsung gimana? Ekspresinya Bapak nih. Saya lihat kemarin apa ya captionnya itu apa ya, lirik lagu Aisyah dirubah kalau nggak salah. Iya. Kalau saya pribadi pertamanya nyangkanya ini dirubahnya gimana gitu. Iya. Saya kira dirubah liriknya lebih bagus atau gimana Iya. gitu kan. Tapi kalau saya lihat kok ini bercanda, ini pasti ujung-ujungnya ini jelek. Iya. Pas masuk ke kata itu, saya secara spontan bilang anjing nih orang. Nah gitu, saya bilang anjing nih orang. Bukan lagi manusia. Lagi manusia menurut saya. Ini bangsat. Ini anak bangsat menurut saya. Gitu. Kacau sih, bener kacau Pak. Sekarang bener Pak, kita ini diam di rumah itu harusnya kita melakukan hal-hal positif ya Pak ya, memanfaatkan teknologi dengan positif. Ini malah kok gitu ta. Kok malah ya ampun gitu ta. Pikir lagi, mohon pikir lagi gitu ya Pak ya. Kalau misalnya mau bikin apapun di dunia maya mungkin Pak ya, manfaatkan dengan baik seperti itu. Jadilah konten kreator yang baik. Nah. Itu saja Pak Chris. Jadilah konten kreator yang baik. Kemudian orang tua juga tolong coba arahkan anak-anaknya juga. Harus lebih bisa mengawasi juga. Iya. Ketika anak-anaknya misalkan menggunakan medsos, karena sekarang anak TK aja udah bisa main medsos. Iya betul. Anak SD udah bisa main medsos, bahkan lebih pintar mereka main gadgetnya ketimbang kita kan gitu kayak gitu. Nah, tolong diawasi apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, pantas atau tidak untuk anak seusia mereka. Iya. Kalau tidak pantas, tolong dikasih pengertian, dikasih pemahaman, dikasih wawasan. Karena pendidikan yang utama itu di keluarga. Jadi kalau misalkan keluarganya kurang memperhatikan terhadap apa yang ditonton oleh anak, Iya. nah ini yang bisa menjadi bahaya seperti itu. Iya. Saya pernah lihat video TikTok juga tuh. Jadi si anak bikin video TikTok, payudaranya dilemas, dipegang. Kemudian di video selanjutnya sedang dipukul sama orang tuanya. Oh iya. Pernah lihat Pak. Nah jangan sampai kita mengawasi anak setelah terjadi seperti itu. Lebih baik kita sedia payung sebelum hujan. Kita antisipasi sebelum segala sesuatu yang buruk terjadi. Maka tolong diawasi. Jadi orang tua pun Pak, sebenarnya sekarang ini hidup di era teknologi yang semakin maju. Berarti orang tua pun harus bisa mengontrol anaknya. Seperti itu kan Pak ya? Lebih tahu juga masalah teknologi, jangan sampai anaknya bisa teknologi, mungkin orang tuanya tidak mengerti atau gimana Pak? Justru itu kadang orang tua yang kurang melek teknologi. Karena orang tua itu baru kenal teknologinya sekarang, pas udah usianya memasuki masa-masa malas. Dalam arti malas itu susah untuk mempelajarinya. Iya. Gitu. Kayak misalkan suruh belajar laptop, ini susah. Suruh belajar komputer udah susah. Maka yang penting bisa komunikasi udah selesai. Iya.
Tapi anak-anak sekarang yang memang eranya sekarang teknologi maju, akan lebih cepat mereka tahu bagaimana menggunakan A, bagaimana menggunakan B, situs mana yang ditonton, situs mana yang dipakai, aplikasi apa yang harus diinstal dan sebagainya. Nah makanya pengawasan orang tua terkadang memang lalai juga. Saya juga tidak menyalahkan sepenuhnya ke orang tua. Makanya tadi saya bilang bahwasanya peran orang tua penting untuk mengawasi. Kalau misalkan orang tua tidak paham, misalkan anak ini sering buka aplikasi A misalnya, coba tanya ke sanak saudara atau ke tetangga, anak saya sering buka aplikasi A, ini aplikasi apa sih? Betul. Jadi menambah wawasan juga. Ternyata ada yang tahu, oh itu aplikasinya negatif bun, negatif pak misalkan. Coba pak dikontrol pak, buka aplikasinya, anak di situ nontonnya apa aja, atau anak di situ bikin video apa saja. Iya. Sehingga orang tua akan melakukan pengawasan. Tapi karena tidak tahu mungkin dianggapnya oh ini cuma hiburan, cuma hiburan. Hiburan macam apa? Hiburan yang seperti apa? Kalau tidak dikontrol, hiburannya akan menjadi sesuatu yang negatif. Coba sekarang Pak Karis lihatlah, punya aplikasi TikTok nggak? Enggak. Nah coba diinstal aplikasi TikToknya Pak Karis, ya. Coba dilihat. Kalau saya lihat memang dari informasi-informasi kayak misalkan yang viral-viral, kayak misalkan dari Instagram, kayak dari Detik dan sebagainya, aplikasi-aplikasi informasi yang lain. Itu kadang yang muncul itu anak-anak seusia SMP, Anak-anak sekolah, Pak. anak-anak seusia SMA. Bahkan yang kemarin sempat tuh baru tuh anak SMA tuh merayakan kelulusan. Nah, iya Pak, itu Pak. Coret-coret di keadaan yang seperti ini. Coret-coret untuk kelulusan. Kemudian yang mereka gariskan, yang mereka tuangkan itu bentuknya menyebalkan. Menyebalkan. Bahkan menjurus ke menjijikkan. Jijik. Kenapa? Anak seusia mereka berani seperti itu. Di mana ini pengawasannya? Di mana pengawasan orang tua? Di mana pengawasan sekolah? Gitu. Betul Pak, jangan sampai setelah terjadinya hal yang seperti itu orang tua baru tahu, aduh. Nah itu. Maka memang untuk era sekarang menjadi orang tua ini memang sulit ya Pak ya. Sulit, harus ekstra dalam pengawasan, ekstra dalam mendidik, ekstra dalam memberikan pengarahan kepada anak, ekstra memberikan wawasan kepada anak. Luar biasa. Karena semakin cepatnya perkembangan teknologi, semakin cepatnya informasi yang tersampaikan, semakin cepat juga hal-hal buruk ini dituruti. Jadi copy lah istilahnya. Iya. Lihat mereka nih bikin ini, saya juga mau bikin. Kadang orang tuanya nggak tahu. Iya. Benar. Bahkan di aplikasi-aplikasi itu, sekali lagi di TikTok pernah ada tuh yang viral, saya lupa lagi namanya siapa, sampai bikin video bugil. Astagfirullah. Itu ada tuh. Itu dari informasi-informasi yang viral. Informasi viral. Kok sampai seperti itu gitu kan? Makanya kenapa banyak yang melakukan itu di kamar misalkan supaya tidak ada yang tahu dan sebagainya. Nah ini makanya bukan masalah aplikasinya, tapi masalah Penggunanya ya. Masalah pengguna. Gak jadi masalah mau pakai TikTok untuk hiburan, misalkan melepas penat, oke, tapi konten-kontennya yang baik, konten-kontennya yang positif. Kalau perlu bikin konten yang mendidik, ya, bukan membuat konten yang mengarahkan Anda atau memojokkan Anda, justru kepada Anda ini Anda yang harus dididik, bukan mendidik orang lain. Jadi bikinlah konten yang mendidik, bukan untuk dididik. Iya. Kalau bikin konten negatif, maka Anda ini dididik, harus dididik, bukan mendidik. Iya, sebenarnya Pak, teknologi sekarang ini bisa dimanfaatkan dengan baik ya Pak ya. Ya. Nggak seharusnya kita ini malah bikin hal-hal yang negatif supaya viral, alhasil kena batunya sendiri. Padahal kalau sekarang kita lihat kemajuan teknologi ini kalau dimanfaatkan dengan baik, luar biasa. Dulu saya kalau misalkan mau lihat ensiklopedia, itu nunggu beberapa hari. Dan itu pun hanya ada di stasiun TV A misal. Itu ditunggu jam tayangnya jam sekian. Pas jam sekian saya nonton. Walaupun itu hanya masalah misalkan bagaimana bertahan hidupnya kawanan singa misalkan di gurun pasir. Bagaimana singa ini menjadi seekor raja hutan.
Itu ilmu pengetahuan kenapa gitu kan? Iya. Ya justru itu dulu ditunggu. Kalau sekarang tinggal search, Iya, Ada. cari ada. pelajari. Tapi yang sekarang banyak dicari itu bukan hal yang seperti itu. Bukan ilmu pengetahuan. Apa yang dicari? Miris. Prank. Kemudian ya hal-hal yang negatif lah. Seperti itu. Makanya tontonan yang sekarang ini menurut saya banyak sekali, bahkan 90% tontonan saat ini bukan tuntunan. Bukan tuntunan. Tontonan sekarang bukan tuntunan. Nah, seperti itu. Saya juga greget. Greget. Dengan aplikasi-aplikasi yang bukan menyalahkan aplikasinya, tapi pengguna aplikasi. Penggunanya. Sebagai user aplikasi kita harus bijak, harus baik dalam menggunakan sosial media. Iya. Sekali lagi harus baik dalam menggunakan sosial media. Ya, jangan digunakan untuk hal yang tidak baik. Iya. Manfaatkan ya Pak ya. Ya. Sosial media sekarang bisa menghasilkan uang kok. Iya. Tapi cara menghasilkan uangnya cobalah yang baik. Gitu ya. Coba yang baik. Itu jangan dimanfaatkan untuk menghasilkan uang dengan cara yang tidak baik. Gitu. Iya. Nah, kalau saya misalkan disuruh bikin TikTok misalkan ya. Iya. Ya udah, gampang. Gampangnya apa? Bikin aja kegiatan-kegiatan online misalkan yang banyak orang ini akan cari gitu. Iya. Misalkan keywordnya adalah misalkan Iya. tali bugil. Pasti banyak orang yang cari. Pasti banyak orang yang cari. Maka akan cepat, saya mungkin akan cepat viral, kemudian cepat banyak viewer. Iya. Konten-konten saya akan sampai di atas misalkan. Yang cari otak-otaknya mesum. Nah itu kayak gitu. Aduh maaf. Cari prank dan sebagainya. Ya ngeprank gimana gitu. Banyak lah prank-prank Iya. yang kurang berakhlak. Iya. Ya, Akhlak siapa ya? Contoh misalkan orang lagi tidur tiba-tiba langsung diberdiriin. Gimana kalau misalkan dia jantungan? Iya ya. Nah, itu kan bisa jadi mati orang. Orang bisa jadi meninggal. Karena belum siap dia di. Kenapa mereka lakukan itu? Dan banyak sekarang kalau saya lihat video yang melakukan aksi seperti itu. Bercandanya berlebihan Pak ya. Bukan berlebihan lagi, itu udah nggak masuk akal menurut saya. Kenapa? Karena yang mereka tonton itu, ya saya lihat video ini, seru-seru lihat nih orang pas bangun, karena dia belum siap bangun, jadi kayak yang linglung. Ayo kita coba. Dicoba meninggal. Nah itu yang itu kayak gitu. Kalau udah meninggal siapa yang bertanggung jawab? Terus cuma mau bisa bilang, maaf saya hilap. Saya hilang. Saya tidak Hilap sengaja. aja terus. Gitu. Bos jangan bilang hilap doang bos. Lu pikir, pakai otak lu. Jangan goblok. Ya, pakai otaknya, jangan goblok. Aduh. Saya tidak mempersalahkan, sekali lagi Pak Kades, saya tidak pernah mempersalahkan aplikasinya. Tapi sebagai user yang baik, bikin konten yang baik bos. Pakai otak, jangan goblok. Ngopi biar gak goblok. Kopi biar. Jadi user yang baik itu yang bisa bermanfaat ya Pak ya, memanfaatkan aplikasi dan teknologi sekarang ini. Nah itu mohon disimak ya Pak ya, supaya kita itu melek gitu ta, jangan sampai terbawa arus tiba-tiba tenggelam. Maaf sahabat terpelajar, konten kali ini barangkali diskusi hari ini saya keluar bahasa-bahasa yang takutnya kurang mengenakan didengar. Ya ini kalau saya lagi emosi itu kadang seperti itu. Kenapa? Saking gregetnya, saking saya gemes lihat tingkah-tingkah yang kayak gitu tuh gemes. Makanya Gemes pada tempatnya Pak. Gemes pada orang yang memang benar-benar itu harus kayak gitu kan. Jadi untuk sahabat terpelajar barangkali ada nanti pemikiran katanya pendidik tapi kok bahasanya seperti itu. Ini saking udah gemes, udah greget. Iya. Udah greget dengan aksi-aksi yang unfaedah. Iya, seperti yang tadi aja Pak, itu kan bukan orang ya Pak ya, kalau dipikir-pikir kelakuannya bukan orang, makanya kenapa dia menjelma menjadi seseorang apa namanya anjingnya Pak ya? Memang iya, itu bukan kelakuan manusia seperti itu. Jadi ya mohon Sekelas malaikat aja dia nggak berani sampai misalkan menyebut Nabi seperti itu. Ini manusia kok berani kayak gitu? Umatnya juga loh
kelak yang menyelamatkan mereka sebagai kaum muslim itu adalah syafaatnya itu adalah Rasulullah. Kelak nanti ya. Kelak nanti. Gusti. Lu berani-beraninya anjing ya bilang kayak gitu sama baginda Rasulullah. Bangsat kan, goblok kayak. Kacau. Oke Pak, mungkin kita sedikit agak berolahraga malam ini karena memang ya itulah, aduh Gusti. Bahasan kali ini mungkin ya sedikit agak menarik. Urat. Saya kira tadi Pak Karis ngajak diskusi, menghubungi saya untuk diskusi Corona. mau bahas tentang corona lagi atau tentang masalah dunia pendidikan lagi. Tapi ternyata saya tadi pas datang sini kok kaget juga gitu pas opening kayak gitu, kok ngapain kayak gitu. Karena bahasanya tentang TikTok. Greget banget Pak, karena memang kita pun saya pun lihat ya Pak ya di media sosial sekarang, di teknologi sekarang ini orang-orang anak sekolah apa pang-pangnya mah iya seperti itu lah, maaf ya, saya orang Sunda jadi kadang-kadang itu ya makanya itu anak sekolah, aduh itu pikir lagi, mohon untuk mungkin apa namanya murid-murid kita ya Pak ya, jangan sampai terbawa arus please gitu Tapi mungkin kayak gini Pak Karis, bisa jadi ya anak-anak sekolah ini berani TikTokan karena gurunya juga TikTokan. Mungkin. Saya nggak tahu. Iya, saya juga nggak tahu Pak. Tapi mungkin. Tapi kalaupun guru TikTokan masa enggak? Iya. Enggak. Tapi buatlah konten TikTok yang mendidik anak supaya bisa mengikuti, supaya bisa menuruti konten gurunya. Misalkan gurunya bikin konten, misalkan di TikTok itu adalah bagaimana menjelaskan tentang mata pelajaran tapi melalui TikTok. Misalkan hebat Pak itu. Rumus Pitagoras. Nah, ini rumusnya. Nanti hasilnya seperti ini. Good. Anak, wah, hebat. Ini bisa jadi media pembelajaran? Yes, good. Penerapan media sosial baik karena digunakan media belajar. Tapi kalau gurunya misalkan, saya yakin tidak ada. Iya. Saya yakin tidak ada di sini, tapi di luar Banjar. Iya. Di sini di ruangan ini nggak ada. Mungkin. Tapi kalau gurunya sekarang dia bikin konten, dia bikin konten tapi seolah-olah pas anak lihat ini nggak perlu dicontoh, tapi anak akhirnya mencontoh. Misalkan gini, guru punya aturan nih. Contoh kecil ini. Hei kamu ini harus pakai baju yang baik, kamu harus pakai kerudung yang baik, kamu harus pakai rok yang baik, kamu harus pakai celana yang baik. Tiba-tiba gurunya TikTok nggak pakai kerudung. Atau gurunya main TikTok goyang-goyang kayak gitu, pakaiannya ketat. Ini mau ngasih contoh ke anak gimana? Sedangkan mungkin kontak media sosialnya juga ada anak di situ, ada anak didik di situ. Mau ngasih contoh, contohin dulu dong. Janganlah, kita nuntut anak harus seperti itu, kitanya nggak ngasih contoh. Kita itu pastilah sosial media kita ini ada yang connect atau ada yang berteman berteman dengan anak didik kita. Betul. Maka harus hati-hati Anda membuat konten, harus hati-hati Anda selaku pendidik untuk membuat sebuah postingan-postingan, harus memposting, harus mengupload di media sosial kita itu adalah sesuatu yang mendidik. Kalau update status yang mendidik, kata-kata yang mendidik. Kalau misalkan update video, upload video-video yang mendidik. Ya, jangan sampai nantinya pas anak lihat ini guru nyuruh saya gini tapi gurunya kayak gini. Nah, ini jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kalau guru tidak ada yang melakukan TikTok seperti itu. Mudah-mudahan. Nah, seperti itu Pak Karis ya. Pak. Jadi kalau masalah siswa barangkali mungkin bisa saja karena melihat temannya sesama siswa atau sekolah lain atau orang-orang lain ya, akun-akun dari orang-orang biasa, kemudian mereka meniru, atau mungkin saja bisa juga mereka meniru dari gurunya sendiri sebagai tenaga pendidik. Bahkan mungkin bisa saja berkolaborasi. Tapi kalaupun kolaborasi dalam hal menyampaikan pendidikan, good. Tapi kalau kolaborasinya dalam hal-hal goyang-goyang kayak gitu misalkan, ya kurang etis. Kalau misalkan menikah, good. Tapi kalau misalkan sekarang goyang-goyang, berat men, sorry. Kayak gitu Pak Karis. Siap. Aduh, geras sekali Pak hari ini. Kalau bahas-bahas tentang TikTok, bahas-bahas tentang prank ini suka agak greget sebetulnya. Iya. Mungkin diskusi
Hari ini ya seperti itu Pak. Mungkin ada tambahan lain Pak dari Pak Rodil untuk mungkin apa namanya ini sebagai kesimpulan yang gas mantap untuk semua halayak yang di luar sana. Mungkin kata-kata mutiara yang saya selalu tunggu-tunggu. Oke. TikTok ya. Iya Pak. TikTok. Oke. Kalau TikTok kalian gunakan untuk sebuah konten yang negatif, maka arti TikTok itu menjadi tidak karuan. Tidak karuan. Tok tidak oke. Maka kalau kontennya negatif, maka tidak karuan dan tidak oke. Sekian dari saya.